Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang pembelahan sel. Berikut ini nama-nama kelompok dan tugas-tugasnya. Adelia Amanda mengisi suara, Erlita Sevia Andaini membikin PPT dan mencari materi. Fatma Notvitasari membikin LKPD dan mencari materi. Fani Aulia mengedit video dan mencari materi. Nur Amanah Salsabila mencari materi. 1. Macam-macam pembelahan sel. Amitosis. Pembelahan amitosis umumnya terjadi pada organisme uniseluler, yaitu organisme yang hanya tersusun oleh satu sel, seperti bakteri dan cyanobacteria. Pembelahan amitosis adalah pembelahan yang spontan di mana sel langsung membelah menjadi dua. Kenapa spontan organisme uniseluler seperti bakteri dan cyanobacteria sel prokariotik yang tidak memiliki membran inti, oleh itu pembelahan sel bisa terjadi secara langsung karena tidak ada inti sel yang harus ikut membelah. Proses sel bakteri dan cyanobacteria membelah diri. Bagaimana proses sel bakteri dan cyanobacteria membelah diri? Langkah pertama kromosom. Kromosom pada bakteri atau cyanobacteria harus menggandakan diri terlebih dahulu. Caranya adalah dengan menempel ke membran plasma dan melakukan proses penggandaan yang disebut duplikasi. Di saat yang sama, sel bakteri atau cyanobacteria ikut memanjang dan bagian tengahnya melekuk ke dalam, membagi sel menjadi dua. Setelah itu, setiap kromosom akan terbagi ke masing-masing calon sel baru. Terakhir akan terbentuk sekat dan kedua calon sel itu akan terpisah. Akhirnya, sel bakteri menjadi dua sel yang sama persis dengan jumlah susunan kromosom yang sama yang disebut sebagai sel anak, sedangkan sel awal yang membentuk dua sel anak tadi disebut sebagai sel induk berbeda. Dengan bakteri dan cyanobacteria, organisme multiseluler seperti hewan tumbuhan dan manusia memiliki sel eukariotik dan memiliki inti sel, sehingga harus diawali dengan pembelahan inti sel. Mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh makhluk hidup yang disebut sel somatik. Sel somatik melingkupi seluruh sel yang membangun tubuh seperti sel kulit, sel darah, dan sel otot. Sel somatik bersifat diploid, yakni memiliki dua set kromosom. Pada manusia, satu set terdiri dari 23 kromosom, satu set didapatkan dari ayah, dan satu set lainnya didapatkan oleh ibu, sehingga totalnya ada 46 kromosom. Ada dua fungsi pembelahan secara mitosis. Pertama, pembelahan secara mitosis berfungsi untuk membentuk sel-sel baru agar organisme dapat tumbuh. Kedua, pembelahan secara mitosis berfungsi untuk mengganti sel-sel yang rusak, karena membentuk sel-sel somatik yang baru yang dihasilkan harus memiliki jumlah kromosom yang sama agar sel-sel baru ini mampu melanjutkan tugas sel induknya. Meiosis. Pada proses pembelahan meiosis dari sel-sel indukan yang memiliki sifat diploid yang akan dihasilkan sebanyak 4 buah sel-sel anak yang memiliki sifat haploid. Meiosis juga ditandai dengan suatu fase persiapan untuk proses pembelahan sel. Pada fase persiapan ini biasanya disebut dengan tahap interfase. Tahap ini aktivitas pada sel-sel sama seperti halnya pada pembelahan secara mitosis, yakni terdiri dari proses peningkatan aktivitas pada metabolisme, proses sintesis protein, proses replikasi DNA, dan juga proses replikasi pengadaan pada organel seperti contohnya setriol. Berbeda dengan pembelahan mitosis, pada pembelahan meiosis, sel induk akan menghasilkan sel anak yang memiliki setengah dari jumlah kromosom sel induk. Dikarenakan pembelahan meiosis berfungsi untuk membentuk sel gamet yang bersifat haploid atau hanya memiliki satu set kromosom, seperti sel ovum dan sperma yang masing-masing memiliki 23 kromosom.
2. Proses pembelahan mitosis dan meiosis. 1. Proses pembelahan mitosis. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama. Seperti sel induknya, pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan sel prokariotik tidak dapat melakukannya. Kenapa alasannya? Karena sel prokariotik tidak memiliki nukleus inti sel, membran inti sel, dan mitokondria, sedangkan mitosis memerlukan organel-organel tersebut. Proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh somatis, kecuali sel-sel kelamin gamet pada tumbuhan. Pembelahan mitosis terjadi di jaringan meristem seperti ujung akar dan ujung tunas batang. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Fase-fase pembelahan mitosis. Interfasi. Pada interfasi terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Kamu tahu nggak, ini proses memerlukan waktu yang sangat lama dibanding fase lainnya. 3 tahap dalam interfase. 1. Fase G1 disebut dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan perkembangan sitoplasma cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya, yaitu fase S. 2. Fase S. Terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan dua salinan DNA. 3. Fase G2. Replikasi DNA telah selesai, terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Profase. Selanjutnya kita masuk ke tahap awal pembelahan sel, yaitu tahap profase. Pada awal profase, setrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan dua setrosom. Kemudian setiap setrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara dua setrosom. Mikrotubulus ini merupakan seret protein panjang yang memanjang dari setriol ke segala arah. Lama-kelamaan, mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang bisa kita disebut benang-benang spindle. Di tahap ini juga benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari dua kromatik identik yang terikat pada strometer kepala kromosom. Setiap strometer memiliki dua kinetokor yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindle nantinya. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, setrosom telah sampai di kutubnya masing-masing, benang-benang spindle pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lain. Benang spindle ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Anafase. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatik dari bagian setromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Apa itu sitokinesis? Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Pembelahan ini dimulai dari pinggir sel, membran sel menuju ke bagian tengah sel sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut sel anak. Metamorfose. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada setromer dihubungkan ke satu setrosom oleh benang-benang spindle.
Kemudian pasangan kromatik bergerak ke bagian tengah inti sel, bidang ekuator, dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat, dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Telofase. Selanjutnya kita masuk ke tahap akhir pembelahan mitosis nih, yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya. Masing-masing benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian sitokesis telah selesai, sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid 2N. Jika kita lihat proses pembelahan mitosis ini secara keseluruhan, maka akan seperti ini. 2. Proses pembelahan meiosis. Meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Meiosis ini banyak prosesnya. Prosesnya pembelahan meosisnya sendiri terdiri dari meiosis 1 dan 2. Dengan hasil akhir 4 sel tahapan proses meosisnya ini terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, lalu profase 2. Metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pertama, profase 1. Profase 1 ini terdiri dari 5 fase, yaitu yang berbeda-beda. Fase yang pertama yaitu fase leptoten. Kromatin berubah menjadi kromosom. Kromosom tersebut terdiri dari 2 kromatid. Fase kedua yaitu zigoten. Pada fase zigoten, kromosom tersebut kemudian saling berpasangan dengan homolognya. Homolog tersebut disebut sinapsis. Fase ketiga yaitu fase pakiten. Ada 2 duplikasi kromosom. Fase pakiten juga membentuk kromosom tetrat. Setelah fase pakiten ada yang namanya fase diploten. Di fase diploten ini terjadi pindah silang pada kiamas. Setelah proses pindah silang, ini terjadi fase selanjutnya, yaitu fase diakinesis. Pada fase diakinesis, ini membran inti menghilang. Dengan berakhirnya fase diakinesis, maka profase 1 selesai. Kedua, metafase 1. Proses setelah profase 1 disebut dengan metafase 1. Pada metafase 1, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. Di dalam metafase 1, kromosom tersusun di atas lempeng metafase. Selain itu, serat spindle menempel pada 2 steklomer di masing-masing kromosom homolog. Ketiga, anafase 1. Pada anafase 1, kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang gelendong. Selain itu juga akan terjadi reduksi kromosom. Keempat, telofase 1. Pada telofase 1, membran inti mulai berbentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Sitokinesis merupakan kondisi ketika sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anak. Oh iya, pada telofase 1, selnya membelah 2 dengan kromosom haploid. Profase 2. Pada tahap profase 2 ini, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian kromosom akan mulai memendek dan menebal serta membran inti sel akan mulai menghilang. Tetapi pada tahap ini pula mulai terbentuk benang-benang spindel. Benang-benang spindel ini adalah bagian kromosom yang berfungsi meregakan kromosom pada saat sel-sel mulai membelah. Anafase 2. Proses selanjutnya bernama anafase 2. Pada fase anafase 2 terjadi pemisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Kemudian kromatid yang sudah dipisah ini resmi disebut sebagai kromosom. Metafase 2. Di fase metafase 2 ini, kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator. Mulai tersusun benang-benang spindel yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer, sedangkan ujung lainnya melekat pada kutub pembelahan yang arahnya berlawanan.
Telofase 2. Pada telofase 2, benang-benang spindel menghilang dan membran inti mulai terlihat. Pada fase ini juga terlihat proses yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Hasilnya adalah 4 sel anak. 3. Proses gametogenesis pada hewan. Gametogenesis merupakan proses pembentukan sel-sel gamet di dalam tubuh makhluk hidup. Pada proses perkembangbiakan generatif seksual, hewan maupun tumbuhan, bahan baku tersebut berupa sel kelamin yang disebut gamet. Gamet terdiri dari gamet jantan dan gamet betina. Diperlukan untuk membentuk zigot embrio, kemudian individu baru. Gametogenesis melibatkan pembelahan meiosis dan terjadi pada organ reproduktif. Pada hewan dan manusia, gametogenesis terjadi pada testis dan ovarium. Sedangkan pada tumbuhan terjadi putik dan benang sari. Hasil gametogenesis adalah sel-sel kelamin, yaitu gamet jantan, sperma, dan gamet betina, ovum atau sel telur. Gametogenesis pada hewan yang dibagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan, sperma, sementara oogenesis adalah proses pembentukan gamet betina, ovum atau sel telur. Gametogenesis memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangbiakan hewan. Spermatogenesis dan oogenesis termasuk pembelahan meiosis karena terjadi di jaringan organ reproduksi dan menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Spermatogenesis. Meiosis 1 pada oosit primer menghasilkan 2 set dengan komponen sitoplasmik yang berbeda, yaitu 1 sel besar dan 1 sel kecil. Sel yang besar disebut oosit sekunder, sedangkan sel yang kecil disebut badan polar, polar body atau kutub primer. Oosit sekunder dan badan kutub primer mengalami pembelahan oosit tahap 2. Oosit sekunder menghasilkan 2 sel yang berbeda. 1 sel yang besar disebut ootit yang akan berkembang menjadi ovum, sedangkan sel yang kecil disebut badan kutub. Oogenesis. Oogenesis terjadi di dalam ovarium sel induk telur yang disebut oogonium, tumbuh besar sebagai oosit primer. Sebelum membelah secara meiosis, berbeda dengan meiosis 1 pada spermatogenesis yang menghasilkan 2 spermatosit. Sekunder yang sama besar meiosis 1 pada oosit primer menghasilkan 2 sel dengan komponen sitoplasmik yang berbeda, yaitu 1 sel besar dan 1 sel kecil. Sel yang besar disebut oosit sekunder, sedangkan sel yang kecil disebut badan polar, polar body atau kutub primer. 4. Proses gametogenesis pada tumbuhan. Mikrosporogenesis. Tahap pembentukan secara lengkap adalah sebagai berikut. 1. Sel induk mikrospora melakukan pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. 2. Sepasang sel haploid membelah meiosis 2 menghasilkan 4 mikrospora haploid yang berkelompok menjadi 1 tetrad. 3. Setiap mikrospora mengalami pembelahan karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid, yaitu inti vegatif, inti saluran serbuk sari, dan inti generatif. 4. Inti generatif membelah secara mitosis sehingga membentuk 2 inti sperma yang dikenal inti generatif 1 dan inti generatif 2. Megasporogenesis. Lengkap pada tumbuhan berbiji meliputi 1. Sebuah sel induk megaspora dengan inti diploid di ovarium mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel haploid. 2. Kedua sel haploid tersebut mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 megaspora haloid. Ketiga, 3 anakan diantaranya mengalami degenerasi mati. 4. Megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali mitosis diikuti karyokinesis tanpa sitokinesis dan dihasilkan sel besar kandung lembaga muda dan 8 inti haploid. 5. 8 inti anakan tersebut adalah 2 kandungan lembaga sekunder, 3 antipoda, 2 sel sinergate, dan 1 ovum.
Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.